mengatakan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan memberi azab kepada sebuah negeri kecuali mereka itu telah diutus kepada mereka adalah seorang rasul. Artinya apa? Jika kita telah jauh dari peringatan Rasulullah, ingat azab sangat dekat kepada kita. Saya mengajak kepada kita untuk mengevaluasi tahun-tahun kemarin. Kita belajar dari sebuah masyarakat, sebuah negeri. Negeri Sabah namanya. Ini adalah negeri yang sangat makmur. Bahkan satu-satunya negeri yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran selain Makkah dan Madinah, itu adalah negeri Sabah. Negeri ini pernah jaya dan dipimpin oleh seorang ratu bernama Ratu Balqis atau Bilqis yang hidup di zaman Nabi Sulaiman. Negeri itu sangat makmur. Bahkan betapa makmurnya negeri itu digambarkan jika ada seorang ibu keluar dari rumahnya ke pasar untuk mencari keperluan dapurnya, sebelum dia sampai ke tempat tujuannya, bakulnya itu sudah penuh dengan buah-buahan yang jatuh di pinggiran jalan. Tetapi apa yang terjadi para jemaah sekalian? Allah memuji negeri ini dengan mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu itu kata Allah adalah negeri yang makmur dan Tuhanmu itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tapi apa yang terjadi para jemaah? Mereka ingkar. Bahkan beberapa nabi yang diutus kepada mereka sesudah masanya Ratu Balqis, mereka bunuh semuanya. Kemakmuran itu dijadikan untuk berfoya-foya. Maksiat merajalela di mana-mana, khamar menjadi kegemaran mereka. Orang saling memfitnah, saling menghujat antara satu dengan yang lain. Allah lalu kemudian utus azab kepada Allah, mengirim azab kepada mereka. Bendungan yang tadinya mereka bangun, yang luasnya itu 6.662 meter, itu bergaikan air bah melimpah kepada negeri itu, ditenggelamkan oleh Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, "Dzalika jazainahum bima kafaru hal tuzazi illal kufur." Demikian kami timpakan azab kepada mereka karena kekafiran mereka. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita di kota Palu ini, meskipun baru setahun kurang lebih berlalu, masyarakat kita luar biasa semangatnya, bangkit dari keterpurukan itu, bangkit dan tidak larut dengan kesedihan itu. Terlihat di mana-mana orang mulai bergeliat membangun kembali daerahnya. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit motivasi dari pemerintah daerah kita, baik provinsi maupun kota Palu, kita bisa keluar dan membangun kembali kehidupan kita. Sehingga ada semboyan Palu kuat, Palu bangkit. Itu bukan hanya sekedar semboyan, tapi fakta di mana-mana memang masyarakat telah bangkit untuk membangun kembali kehidupannya. Minum dulu kalau begitu. Para jemaah sekalian, terkait dengan pergantian tahun pada malam hari ini, Nabi mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Kata Rasulullah, "La tazulu qadamun abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an syai'in." Bahwa seorang hamba itu kakinya itu tidak akan melangkah ke neraka itu kecuali dia ditanya oleh 3 hal. Yang pertama, an syababihi fima ablaita. Masa mudamu, kata Rasulullah, untuk apa kau habiskan? Kita ini kadang terlena dengan masa muda kita. Tanpa terasa tahun berganti demi tahun, tapi kita masih juga terlena dengan masa muda kita. Kalau umur 40 tahun ke bawah, kita sering ganggu cewek manis. Begitu 40 tahun ke atas sudah mulai kincing manis. Nakanahi lere singin hamai nakfau. Ane dari alhamdulillah.
Umur 40 tahun ke bawah kita sering ke diskotik. Begitu 40 tahun ke atas sudah mulai ke apotik. Yang ibu-ibu 40 tahun ke bawah, tidak ada di sini nanti ya, di sana. Bau parfum minyak wangi. Begitu 40 tahun ke atas sudah mulai bau minyak tahu. Tidak ada nanti di sini. Itulah Nabi mengingatkan kepada kita. Mestinya pergantian tahun itu membuat kita evaluasi. Masa muda kita habiskan untuk apa? Supaya masa muda kita ini berlalu tidak sia-sia. Waktu masih muda, begitu dia tersenyum semua orang mendekat. Karena bibirnya bagaikan delima merekah, cantiknya luar biasa. Tapi begitu masa tua, dia tersenyum semua orang lari. Aku ya, agaran dua ngisi. Ibu-ibu saya mau kasih tahu. Tua itu kan cuma casing saja. Yang penting servis. Betul tidak? Pokoknya kalau datang papa di rumah, servisnya yang penting. Saya mau kasih tahu ibu-ibu. Ibu Khadijah itu umurnya lebih tua dari Nabi. Tapi kenapa begitu Khadijah wafat, Nabi begitu tersedih? Luar biasa Pak. Sehingga tahun itu disebut dengan Amul Hazan, tahun kesedihan. Karena sedihnya Nabi ketika Khadijah meninggal. Kalau Anang Hermansyah ketika Krisdayanti menikah, ibu-ibu kenal Krisdayanti? Kenal? Sama kalau begitu. Istrinya Rahul. Ada di sini dia? Ler ya? Alhamdulillah kalau tidak ada. Anang Hermansyah tulis lagu Sebagian Jiwaku Telah Terbawa Pergi. Ada yang hafal lagunya? Bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalnya Khadijah bukan hanya sebagian, tapi hampir seluruh jiwa Nabi terbawa pergi oleh Khadijah. Ibu-ibu tahu apa rahasianya? Kenapa Nabi begitu merasa kehilangan? Yang pertama, Khadijah itu wanita yang paling murah senyum. Tahun 2000 nanti 2020 ibu-ibu harus banyak senyum. Akaran dua ngisi lain aku ya. Yang penting senyum. Karena Nabi bilang tabassamu ka wajhika fahuwa sadaqah. Beri senyum karena saudaramu itu kepada saudaramu karena itu sedekah. Senyum, perbanyak senyum supaya jangan baku marah tiap hari. Survei membuktikan banyak para lelaki yang mati muda karena istri selalu marah-marah di rumah. Ini survei. Nah, kita rubah pola kita. Kalau kemarin tahun 2019 ini kurang senyum, 2020 harus banyak senyum. Kita bangun negeri ini, bangun kota Palu ini dengan senyum. Supaya apa? Semua merasa lega, merasa senang, merasa memiliki kota Palu ini. Banyak senyum, banyak pahalanya Bu. Cuma jangan overdosis. Begitu ketemu sapi senyum. Baik-baik sakit. Akan aku yang kedua, mau saya kasih tahu kelebihannya Khadijah. Tapi jangan ibu-ibu praktek kalau pulang. Kelebihannya Siti Khadijah yang kedua, Khadijah itu tidak pernah menerima Nabi di dalam rumah. Dia sudah tahu kalau Nabi itu pulang. Dia sudah mandi, sudah pakai wangi-wangian, bahkan sering dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, wangi-wangian apa yang Anda suka pakai?" Ibu-ibu pernah tanya sama bapak di rumah? Pernah, wangi-wangian apa yang bapak suka? Kalau dia tidak jawab, belikan by fresh saja. Semprot di badannya itu. Yang penting harum kan? Ketika Nabi pulang, Khadijah sudah di depan rumah menjemput Nabi. Nah sarang puto mana? Anak kabat tumalanggai. Aduh, nariamu membini ngayona itu. Senyum, sudah mandi. Kira-kira senang nggak kira bapak-bapak? Bapak-bapak senang nggak kalau ibu dijemput di depan rumah? Pasti bapak-bapak bilang, ini yang begini nih Pak, tidak boleh ada gantinya. Apalagi tambahnya.
perlu dipertahankan kalau yang begini ini, Pak. Nah, itu yang kemudian membuat Nabi kenapa dia merasa kehilangan ketika Khadijah meninggal. Dan masih banyak lagi kelebihannya Khadijah. Kalau saya sebut satu-satu malam ini tidak habis. Nanti ketemu lagi tahun depan. Itu soal umur, soal masa muda. Kemudian yang kedua, Nabi mengingatkan kepada kita, an umrika fima afnaita, umurmu itu kata Rasulullah untuk apa kau habiskan. Umur kita yang usianya hampir setiap tahun berganti. Setiap ulang tahun selalu orang menyanyi panjang umurnya, panjang umurnya. Padahal bukan apa, pendekkan umurnya ke kubur. Begitu itu. Jangan dikira panjang umur. Tapi ada resepnya. Ada yang bilang begini, memeluk seorang istri di pagi hari itu menambah umur setahun. Kalau 4 istri yang dipeluk setiap hari menambah umur 4 tahun. Betul ini kira-kira? Bye-bye sedikit. Minum dulu. Ibu-ibu sekarang ini dia bilang, jangan coba-coba. NKRI harga mati katanya. Apa dia bilang? Istri 1 harga mati, istri 2 suami mati. Betul, Bu? Betul. Semangat ibu-ibu menjawab. Baik-baik bapak-bapak. Kata Rasulullah, an umri fi ma'afnah, umurmu itu untuk apa kau habiskan. Nah, ini menjadi evaluasi bagi kita. Kata Rasulullah, khairun nas man tola umuruhu hasuna amaluhu. Manusia yang baik itu adalah siapa yang panjang umurnya, baik pula amal perbuatannya. Wa syarrun nas man tola umuruhu wa su'a amaluhu. Dan manusia yang merugi itu kata Rasulullah, orang yang panjang umurnya tapi perbuatannya jelek. Itu bertambah tahun, pergantian tahun, mari kita evaluasi sudah berapa umur kita. Ada tutur lisannya orang Kaili, belora povia, belora kamu. Baik yang kau bikin, baik pula yang kau dapat. Sebaliknya kalau yang kau buat itu jelek, jelek pula yang kau dapat. Itu sangat filosofis sekali. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartamu itu kata Rasulullah, dari mana kau dapat dan kemana kau belanjakan. Nah, ini 3 hal yang Rasul berpesan kepada kita. Harta kita, jabatan kita, tahta kita, semua itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya peringatan tahun baru itu, kita momentum untuk mengevaluasi diri. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 tinggal menghitung jam. Nah, ini sudah setengah 11. Betul itu? Jam 22:35. Tinggal 1,5 jam lagi kita sudah berpindah ke 2020. Jadi kira-kira 1,5 jam lagi saya baca ramai. Ibu dibilang, oh nanda sama kita, nanda sama. Nah, untuk ke depan saya mengajak kepada kita semua ada 2 hal. Yang pertama berkaitan dengan tema kita ini. Masin tubuh kita merosot, murabbah kita manisi. Bersatu kita kuat, bersama kita kokoh. Tapi bukan semen nanti dia, bukan. Bersatu kita kuat dan bersama kita kokoh. Ini adalah semboyan kita, moto kita dan tekad kita bersama dengan pemerintah Kota Palu ini. Persatuan dan
persatuan itu menjadi hal yang penting dalam membangun sebuah negeri. Ketika kita salat Bapak Ibu sekalian, imam itu selalu bilang, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis salat. Nah ini coba tanya Pak Awaludin, beliau ini imam di Masjid Jami Talise. Sudah cocok jadi kabak kesar. Imam memang dia di sana. Selalu dia bilang, sawu sufufakum, rapatkan safmu, rapatkan barisanmu. Salat mengajarkan kepada kita bahwa persatuan dan kesatuan itu menjadi hal yang penting dalam membangun sebuah negeri. Imam Al-Ghazali mengatakan begini, persatuan dan kesatuan itu dibangun ibarat 5 jari ini. 5 jari. Jari pertama ini namanya ibu jari. Ya, ibu jari ya. Ibu jari kalau kita bilang orang hebat, hebat kau. Hebat. Selalu pakai ibu jari. Makanya ibu-ibu itu hebat. Hebat kau. Hebat. Ibu-ibu perlu tahu, Pak, keberhasilan seorang lelaki, seorang suami itu karena ada doa seorang istri di belakangnya. Betul tidak? Betul kan? Keberhasilannya suami itu karena ada doa seorang istri di belakang. Artinya makin banyak istri di belakang yang berdoa, makin sukses suami. Dia bilang, apa doamu ya aku? Ala puramu itu surga. Baik-baik saja. Jadi ini ibu, setiap malam pergantian tahun dia selalu baca Quran. Seperti tadi ini kan ibu-ibu kita, Masya Allah suaranya kori-kori ayam. Biar sudah tua Pak, tapi suaranya masih merdu. Dia baca ayat, suami badengan. Dibilang mau menjelang pergantian tahun ini mai tua di kamar mengaji. Ibu-ibu kalau malam pergantian tahun mengaji, ada juga. Semakin berdekat ini suami, si ibu ini tahu kalau suaminya berdengar kalau dia lagi mengaji. Semakin suaminya dekat, semakin dia kasih merdu suaranya. Kala-kala kari internasional Pak. Tiba-tiba dia berhenti. Suaminya penasaran dari sebelah bilik itu. Kenapa ini? Ibu langsung berhenti dia. Lama dia berhenti. Habis itu dia lanjut lagi. Terus setelah mengaji suaminya tanya, kenapa tadi kau berhenti lama? Apa karena saya mendengar kau mengaji? Dibilang, bukan Papa. Itu tadi saya baca ayat. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Artinya nikahilah kamu wanita itu 2, 3 dan 4. Ketika sampai di ayat itu saya berhenti Papa. Apa dia bilang? Saya khawatir kalau Papa kawin lagi. Khawatir saya. Benar khawatir? Benar. Saya khawatir kalau Papa kawin lagi. 2, 3 tahun kemudian suaminya menikah lagi Pak. Dia bilang, Papa kenapa kawin Papa? Papa tidak tega melihat Mama khawatir terus tiap tahun. Makanya lebih baik saya kawin biar Mama tidak khawatir katanya. Nah, bye-bye saja. Jadi ibu jari, membangun negeri itu kita butuh ibu-ibu. Kita butuh peran wanita kita. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, jari telunjuk. Jari telunjuk ini menggambarkan pemerintah. Kita butuh pemerintah kita. Kita butuh wali kota kita. Kita butuh wakil wali kota kita. Kita doakan supaya kedua tokoh kita ini sehat walafiat dan memimpin kota Palu ini. Amin ya rabbal alamin. Kita butuh pemerintah kita. Karena yang bertunjuk-tunjuk itu biasanya pakai jari